Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini, NIM 19051204069 dari jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah internet di dunia dan awal mula internet masuk ke Indonesia. Internet atau interconnection networking. Siapa sih yang tidak pernah mendengar istilah tersebut? Hampir semua orang pernah mendengarnya, bahkan menggunakannya, dari anak-anak hingga orang dewasa, apalagi di zaman yang sudah canggih dan banyak menggunakan teknologi saat ini. Internet sendiri sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Sekarang, hampir segala aspek pekerjaan sudah bergantung pada internet. Kita bisa mencari informasi apapun dari internet. Sebelum kita memulai penjelasan, apa sih internet itu sendiri? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP or IP. TCP or IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, awal mula internet di dunia. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency, yang disingkat juga sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Secara singkatnya, internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET yang awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet hanya informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPANET. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu internet. Pada tahun 1965, anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok ini pertama kali melakukan pertemuan dan Fincher ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Fincher dikenal sebagai bapak internet hingga sekarang.
Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP itu sendiri atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah Internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk BitNet mulai dibuka. BitNet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat GSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia. Sehingga jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Nah, awal mula internet masuk ke Indonesia. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama dan akrab di antara para anggota pengembang teknologi ini. Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Beliau adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UINet yang melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada juga Indosatnet dan Telkomnet yang bergerak di bidang penyedia jasa ISP atau Internet Service Provider. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 1998 saja sudah tercatat 138.000 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet. Meski penggunanya tergolong banyak, namun tidak menjadikan indikasi bahwa persebaran internet sudah merata di semua kalangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ISP hanya mampu diakses kalangan tertentu yang sudah memiliki komputer dan mampu membayar tagihan telepon. Untuk membuat internet dapat diakses di semua kalangan tanpa harus memiliki PC, maka mulai tahun 1996 menjamurlah warnet yang menyediakan internet bagi masyarakat yang ingin bermain internet dengan dikenakan tarif per jam. Ini adalah peluang bisnis yang menggiurkan dikala internet karena masih jarang dan mahalnya koneksi internet, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui dan bermain dengannya. Nah, hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.